Sebelumnya pemirsa, pada 21 Juni lalu, seorang tenaga medis dan perawat di Depok, Jawa Barat menjadi korban perampokan. Korban pun trauma dan kehilangan harta benda yang dibawa kabur pelaku. Seorang bidan dan rekannya yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat menjadi korban perampokan di angkot jurusan Kampung Rambutan, Citerep saat pulang bekerja. Setelah disekap selama 4 jam, korban dan rekannya diturunkan di kawasan Mayor Oking, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara harta bendanya dirampas oleh kawanan perampok. Usai kejadian tersebut, korban pun langsung melapor ke Polsek Cimanggis dan menjelaskan kronologi kejadian saat ia dan rekannya disekap hingga mendapat kekerasan di bawah ancaman senjata tajam. Kita tengkurap di bawah itu, terus ditutup pakai kain. Jadi kita nggak tahu kita dibawa kemana. Dalam kondisi kita juga pakai masker. Itu saya udah setiap saya gerak kita dipukul di ini sih di kayak di sini gitu. Sama kalau kaki kita gerak juga kita kayak ditendang gitu. Karena posisinya kaki si bapak-bapak itu ada di atas badan kita. Korban sempat mengingat ciri-ciri pelaku, namun wajah keduanya ditutupi masker, sementara supir angkot hanya diam saja dan menurut apa yang dikatakan oleh pelaku. Selain kehilangan barang-barang berharganya, korban mengaku trauma. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Kapolres Depok, Kombes Pol Aziz Andriansyah. Selamat siang, Pak Aziz. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Aziz, berdasarkan hasil pemeriksaan, bagaimana kronologis pasti dari kejadian tersebut, Pak? Ya, jadi setelah kita mendapatkan laporan polisi, sekarang kita melakukan tindakan cek TKP maupun mengambil keterangan dari saksi-saksi maupun dari korban. Dari situ kita mendapatkan kronologi kejadian di mana pada tanggal 21 Juni 2020 itu kedua korban selesai melaksanakan dinas piket di salah satu rumah sakit di wilayah Kota Depok. Pulang memang cukup larut malam, sekitar jam 21.30. Di situ kemudian sambil menunggu angkot, memang korban tersebut sedang menggunakan handphone. Di situ terlihat mungkin ada properti yang bisa diambil oleh terduga pelaku. Nah, ketika pelaku yang secara random ini mencari sasaran, dia menggunakan angkot, kemudian menawari korban untuk naik angkot tersebut. Nah, karena sudah malam, dua korban tersebut berpikir bahwa karena ada penumpang yang lain ya, kemudian naik. Baik. Nah, ketika korban naik angkot tersebut, ternyata di dalam ditodong dengan menggunakan gunting dan kemudian sempat ditidurkan di lantai angkutan umum tersebut supaya tidak terlihat oleh orang yang ada di luar atau di jalan. Disitulah kemudian terjadi tindak pidana perampokan di mana beberapa properti atau barang dari korban diambil, diantaranya ATM, kemudian anting-anting, gelang, dan 2 handphone. Baik, Pak Aziz, untuk aksi perampokan ini apakah terduga pelaku baru pertama kali melakukan atau sebelumnya dia juga kerap melakukan aksi perampokan serupa? Setelah kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, mereka mengaku sebelumnya pernah melakukan tindakan yang sama, tapi di wilayah lain, bukan di wilayah Kota Depok. 2 kali mereka mengaku melakukannya, namun mereka tidak pernah tertangkap. Artinya baru kali ini mereka tertangkap dan sebelumnya belum pernah menerima hukuman terhadap tindakan yang sebelumnya. Nah, selama korban disekap 4 jam di dalam angkot tersebut, apakah korban juga mengalami tindak kekerasan ataupun juga mungkin ada tindakan buruk lain yang dilakukan oleh terduga pelaku? Ya, tindakan kekerasannya berupa ini ya, ditindih dengan kaki ya, dipaksa untuk tidur di lantai angkutan umum tersebut supaya tidak terlihat oleh pengguna jalan lain dari luar angkutan tersebut. Ditindih menggunakan kaki dan kemudian diancam dengan menggunakan gunting gitu. Tadi sempat diinformasikan bahwa sempat mengambil ATM. Berapa nominal uang yang dirampok oleh pelaku? Ya, ATM itu kemudian diambil dan memaksa korban untuk memberikan informasi nomor PIN-nya. Ternyata pada saat pengambilan pertama PIN-nya salah, kemudian memaksa kembali kepada korban menyampaikan PIN yang benar. Kemudian di salah satu
gerai ATM berhasil mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut sebanyak 2,5 juta. Gitu. Baik, 2.500.000. Lalu apa pasal pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku mengingat selain merampok, bukan untuk yang pertama kali juga ada beberapa tindak kekerasan, Pak? Ya, jadi kita persangkakan dengan dugaan pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Baik, 12 tahun penjara. Terima kasih atas informasinya Bapak Aziz. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.